Pemirsa, 6 lembaga nasional hak asasi manusia membentuk tim independen pencari fakta peristiwa unjuk rasa dan kerusuhan pada akhir Agustus yang terjadi di sejumlah daerah. Tim yang dibentuk diharapkan dapat mengungkap dalang di balik kerusuhan yang mengakibatkan setidaknya 10 nyawa hilang. Pengalaman saya dulu ya waktu menginvestigasi misalnya peristiwa 2019, kemudian juga Kanjuruhan dan beberapa kerusuhan lain yang terkait amuk massa itu, ya memang kita mulai dari mengumpulkan fakta-fakta yang ada di lapangan, kemudian mengaitkan satu fakta dengan fakta yang lain, baru kemudian nanti mengkonstruksikannya dalam satu temuan ya mengenai sebetulnya apa yang terjadi dan siapa yang melakukan tindakan tertentu, siapa yang menanggung resikonya dan yang lain-lain. Nantilah itu yang kemudian akan dibuat dalam bentuk laporan. Memang baru kali ini ya ada yang satu tim dibentuk oleh Komnas HAM bersama 5 lembaga yang lain. Tapi harus diingat bahwa Komnas HAM yang paling kuat di antara 6 itu karena punya wewenang untuk investigasi. Tapi sekuat-kuatnya Komnas HAM itu hasilnya adalah rekomendasi. Sementara itu, tokoh Gerakan Nurani Bangsa sekaligus mantan Wakil Ketua KPK Laude M. Syarif menyebut jika unjuk rasa yang terjadi pada Agustus lalu berbeda dari unjuk rasa yang biasa terjadi. Ia berharap ada jarak antara penyelidik dengan orang yang diduga terlibat dalam peristiwa. Beda dengan demo-demo yang lain, demo yang ini tuh awalnya tidak diketahui. Bukan mahasiswa yang gerakan, bukan civil society yang gerakan, tiba-tiba ada demonstrasi yang tidak ada tuntutannya sama sekali. Nanti setelah itu baru ada. Jadi Gerakan Nasional Nurani Bangsa melihat bahwa sebenarnya ada yang mencetuskan yang di luar mahasiswa, di luar civil society group. Oleh karena itu, dan itu akhirnya terkonfirmasi beberapa kejadian. Misalnya aparat menangkap aparat seperti itu. Sehingga ini perlu misalnya ya kalau misalnya ada misalnya TNI dan polisi yang di situ ya maka kita butuh orang yang mempunyai jarak dengan yang yang dianggap ikut bagian di dalam situ dalam peristiwa itu. Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra berharap jika tim investigasi independen bentukan pemerintah fokus mengusut hal-hal yang berada di luar jangkauan investigasi polisi seperti siapa dalang dan penyandang dana. Bagus juga kalau dibentuk tim independen itu untuk melangkah lebih jauh, menyelidiki misalnya fokus ya. Fokus bukan lagi menangani siapa yang menggebuki tukang ojek di Makassar sampai meninggal. Ya, siapa yang melakukan penjarahan, siapa yang membakar. Nah, kalau itu kan sudah lebih konkret ditangani oleh polisi. Kalau tim independen ini akan bekerja menyelidiki lebih jauh daripada itu untuk mengungkapkan sebenarnya siapa dalang semua ini, di balik semua ini, siapa penyandang dananya, apa yang mereka lakukan di dalam atau di luar negeri, apa rencana mereka. Saya salut dengan tim itu dan memang lebih baik tim itu dibentuk kalau tugasnya seperti itu. Dan nanti kita akan lihat hasilnya. Kalau timnya itu bekerja bagus, syukur alhamdulillah. Dalam unjuk rasa yang terjadi pada akhir Agustus hingga awal September menimbulkan duka dan tanya. Setidaknya 10 nyawa hilang dalam peristiwa itu. Gelombang unjuk rasa yang berakhir ricu itu juga menimbulkan tanda tanya. Siapa dalangnya? Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.